Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulana dari kelas TL3A. NIM saya 19010404 Politeknik Negeri Cilacap. Tujuan saya ingin membuat video ini untuk menyelesaikan tugas manajemen industri dengan judul Sistem Pengambilan Keputusan. Langsung di sini ada poinnya. Poin dalam mengambil keputusan ada 6 poin. Selanjutnya, definisi. Keputusan adalah suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisis kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensi. Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir dapat berupa tindakan atau opini. Selanjutnya, tipe keputusan terbagi dua, yaitu keputusan terprogram, yaitu keputusan yang bersifat terstruktur atau berulang, atau keduanya. Keputusan dapat diprogram atau direncana jika keputusan tersebut mempunyai karakteristik yang berulang dan rumit serta telah dikembangkan prosedur tertentu untuk menanganinya. Selanjutnya, keputusan tidak terprogram, yaitu keputusan yang tidak terstruktur atau tidak berulang, atau keduanya. Suatu keputusan tidak diprogram, manakala keputusan tersebut perlu membuat keputusan yang terbaik dalam segala situasi dan kondisi dengan menggunakan mode keputusan yang ada. Selanjutnya, kepastian dan resiko. Kondisi yang dihadapi manajer dalam pengambilan keputusan dapat digambarkan sebagai garis kontinu dalam kondisi pasti pada satu titik ekstrem dan kondisi sangat tidak pasti pada titik ekstrim lainnya. Kondisi resiko dan tidak pasti berada di antara kedua titik ekstrim tersebut. Keputusan yang diambil oleh manajer selalu membawa konsekuensi di masa mendatang, sehingga diperlukan pertimbangan yang matang sebelum membuat keputusan. Selanjutnya, pendekatan rasional. Pendekatan rasional terdiri dari 5, yaitu meneliti situasi. Meneliti situasi dilakukan untuk melakukan analisis kebutuhan dan mendefinisikan masalah dalam beberapa situasi dan kondisi suatu masalah keadaan tidak terlihat. Selanjutnya, mengembangkan alternatif pemecahan. Mengembangkan alternatif pemecahan, seseorang pemimpin atau manajer ditunjuk untuk kreatif dalam mencari alternatif terhadap penyelesaian masalah. Selanjutnya, menganalisis alternatif. Menganalisis alternatif dengan skor paling tinggi untuk setiap kriteria merupakan alternatif terbaik. Proses pemilihan alternatif pemecahan masalah merupakan proses different untuk menemukan solusi terbaik. Selanjutnya, implementasi. Implementasi merupakan tahap yang paling sulit dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan yang telah diambil oleh organisasi melalui eksperimen yang sah harus dilaksanakan oleh anggota organisasi, walaupun keputusan itu tidak menyenangkan sebagai anggota. Selanjutnya, flow up dan evaluasi. Flow up dan evaluasi keputusan dilaksanakan perlu dilakukan proses monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan keputusan mengenai sasaran atau tujuan yang dituju. Selanjutnya, alternatif pendekatan rasional. Terdapat beberapa poin. Ada 4 poin, yaitu model
administratif. Model administratif merupakan salah satu alternatif model untuk pengambilan keputusan dengan pendekatan rasional. Selanjutnya, heuristik. Model ini dari penelitian yang dilakukan oleh Amos Tversky dan Daniel Kahneman yang berhasil menunjukkan bahwa orang cenderung menggunakan heuristik atau rule of the thumb untuk menyederhanakan pengambilan keputusan. Selanjutnya, instruksi dan eskalasi. Model pengambilan keputusan lain adalah instruksi dan eskalasi. Komitmen manajer seringkali mengambil keputusan atas dasar instruksi dan menaruh komitmen yang terlalu besar pada keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, pengaruh politik dan etika. Pengaruh politik dan etika. Politik dan etika akan membatasi rasionalis dalam proses pengambilan keputusan. Manajer harus memperhatikan masalah politik dan etika agar keputusan yang dibuat tidak menjadi kontroversi. Selanjutnya, efektivitas pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tingkat individual. Pengambilan keputusan secara individual terkadang dibutuhkan untuk merespons sebuah permasalahan yang ada. Manajer harus dapat membuat keputusan baik secara individual maupun secara kelompok. Lalu, kelompok Delphi. Komunikasi melalui beberapa kontainer yang tertuang dalam tulisan teknik Delphi dikembangkan pada awal tahun 1950 untuk memperoleh opini ahli. Objek dari metode ini adalah untuk memperoleh konsensus yang paling reliable dari sebuah grup ahli. Selanjutnya, kelompok nominal. Pengambilan keputusan dengan kelompok nominal adalah suatu teknik untuk mengambil keputusan dengan menyeret akan peran serta dari anggota kelompok. Organisasi teknik ini lebih menekan pada pengumpulan pedagang dan penelitian personal dalam suasana ketidaksepakatan. Pada inti persoalan lalu jalan keluar yang terbaik. Oke. Thank you. Terima kasih. Bila ada salah kata atau ucapan yang tidak jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.